Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Iya, saya percaya kita dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi setiap kita. Dia disalib, dia menderita, dia bayar semua harga supaya saudara dan saya diselamatkan. Mari kita buka bersama 1 Petrus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama saudara, sampai ayat yang ke-6. Kita akan lihat firman Tuhan berkata, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, rupa-rupa dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudara, firman ini berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kita pun harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Tetapi masih banyak orang Kristen yang datang, Bu, kenapa ya saya itu sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kenapa saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah ini, saya sudah itu, tapi kenapa saya masih mengalami masalah, persoalan, tantangan. Kita ada di dalam dunia yang kita bahkan tidak bisa pegang kendali di dalamnya. Makanya seringkali ketika kita habis berdoa mengalami hadirat Tuhan, rasanya semua oke, begitu amin, kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang rasanya berat Tuhan, rasanya gak ada jalan keluar. Tapi disitulah iman kita sedang diuji. Tuhan tidak hanya tertarik memberkati kita, tapi Dia lebih tertarik mengubah sikap hati dan cara pandang kita terhadap kehendak dan rencananya. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kita juga harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Sehingga ketika sesuatu terjadi, masalah datang, sesuatu menimpa. Ya, saya bersyukur beberapa waktu yang lalu seorang ibu mengirim kesaksian. Bu, saya mulai mengikuti khotbah-khotbah ibu itu awal tahun yang lalu. Ketika saya mulai dipulihkan, saya mulai mengenal Tuhan, keluarga kami mulai dipulihkan, kami sekeluarga ikut mesbah doa, suami saya dipanggil Tuhan. Saya kecewa, saya sedih, saya marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan itu? Di saat saya baru menikmati indahnya bersama Tuhan, suami saya dipanggil Tuhan. Lalu dia berhenti untuk dengar khotbah, dia gak mau lagi dengar mesbah doa, dia gak mau lagi dengar semua firman, dia stop. Tapi dia bilang ternyata semakin dia jauh dari Tuhan, semakin terpuruk keadaannya. Sampai akhirnya dia memilih untuk berdamai dengan keadaan. Dan dia berkata, apapun yang terjadi saya harus dengar firman. Lalu dia mulai mendengarkan lagi khotbah-khotbah saya, saudara. Dan dia berkata, saya dipulihkan, Bu. Saya nangis di kaki Tuhan, saya minta ampun. Kenapa, saudara? Dia bisa marah kepada Tuhan. Dia bilang, saya lagi dekat-dekatnya sama Tuhan. Kami sekeluarga lagi bangun mesbah doa. Suami saya mulai dengar mesbah doa. Kami satu keluarga mulai merasakan indah hidup dalam Tuhan. Tapi suaminya dipanggil Tuhan.
Saya bilang, Bu, kalau engkau setidaknya melihat dari cara pandang yang berbeda, harusnya engkau bersyukur suamimu dipanggil Tuhan dalam keadaan dia sudah dipulihkan. Ibu dan keluarga sudah kembali mencari Tuhan. Itu waktu yang indah. Saya berkata kepada ibu itu, ada banyak hal yang kita gak bisa pegang kendali dalam hidup ini. Tapi itulah iman, kita percaya pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan tapi gak segenap hati. Percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Banyak orang hanya sampai dipercaya. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Kita tidak bisa pegang kendali dengan hidup ini. Kita berharap yang baik yang terjadi. Tapi banyak kali kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Inilah hidup, saudara. Makanya ayat ini berkata, karena Yesus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ikut Yesus bukan berarti senang ikut Yesus, bukan berarti hanya yang enak-enak saja. Kita ada di dunia yang Alkitab bilang semakin hari akan semakin sulit. Tapi tanamkan dalam hati kita bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap berkata Tuhan itu baik. Ada waktu-waktu di hidup ini kita akan melihat tidak semua yang kita inginkan itu akan terjadi. Tidak semua akan terjadi sesuai dengan harapan kita. Sering kali Tuhan akan izinkan sesuatu terjadi tidak sesuai kemauan kita. Bahkan mungkin saudara mendengar ini dan berkata, itu aku, Bu. Aku sedang mengalami satu keadaan di mana itu sangat berbeda dengan apa yang aku harapkan. Usahaku rugi, keluargaku berantakan. Berapa banyak orang Kristen mengalami hal yang seperti ini. Saya bukan pendeta yang muluk-muluk. Ikut Yesus itu menderita. Amin, saudara. Supaya ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, pencobaan, jangan mundur dari Tuhan. Karena satu jaminan kita ikut Tuhan, yaitu sampai pada kekekalan. Kenapa kita perlu Tuhan di hidup ini? Karena hidup ini tidak pasti. Kenapa kita perlu Tuhan dalam hidup ini? Karena semua hal tidak bisa kita pegang kendali. Kenapa kita perlu Tuhan di hidup ini? Karena tidak semua akan berjalan sesuai dengan yang kita mau. Tapi ketika itu semua terjadi, ketika yang tidak baik menimpa kita, maka kita punya kekuatan untuk menjalaninya. Seringkali saudara, yang kita butuhkan itu bukan jawaban, tapi yang kita butuhkan itu kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dan itu ada di dalam Yesus. Amin. Karena saya percaya semua masalah itu ada time limit. Nggak ada masalah yang tidak ada time limitnya. Jadi jalani aja dengan hati yang bersyukur. Kita bisa belajar kenapa Rasul Paulus berkata, aku terlebih suka tinggal dalam penderitaan, terlebih suka aku tinggal dalam aniaya, terlebih suka aku tinggal di dalam pencobaan. Itu kata Rasul Paulus loh. Seseorang yang sudah mencapai imannya di dalam Tuhan, bukan soal diberkati atau tidak lagi, bukan soal senang atau tidak lagi, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan di tengah segala keadaan yang tidak enak pun, kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik dan aku tetap percaya kepada Tuhan. Karena Yesus telah menderita penderitaan badani. Siapa kita sehingga kita ini gak suka menderita, saudara? Mengapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Firman ini berkata, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi ternyata penderitaan itu membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Orang yang semakin banyak menderita itu semakin sedikit berdosa. Harusnya kalau kita berespon dengan benar. Penderitaan akan menekan daging kita. Penderitaan akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Ya,
Penderitaan akan membuat kita ini belajar untuk semakin menekan kedagingan kita dan kita belajar berserah kepada Tuhan. Saya dulu bersaksi saudara, ketika kita lagi bangun studio di Jakarta untuk pelayanan, ya kita ditipu 300 juta dibawa lari uang. Waktu itu saya marah. Saya kejar orangnya. Tiap hari saya WA, mana uang saya balikin. Balikin. Tiap hari saya kehilangan damai sejahtera, udah gak bisa doa, nyalahin suami. Saya marah. Tapi satu kali saya duduk di kaki Tuhan, saya tanya Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Saya ini hamba Tuhan, saya juga lagi bangun studio untuk pelayanan, kenapa Tuhan izinkan uang kita dibawa? Ya Tuhan cuma ngomong satu hal, kamu itu kalau ada orang datang cerita ditipu, uangnya dibawa lari 1M, 2M, kamu jawabnya apa? Saya jawabnya lupakan saja. Karena uang gampang dicari, tapi damai sejahtera dan sukacita itu susah dipegang. Nah sekarang ketika kamu mengalami ini, kamu bisa gak melakukan sesuai yang firman Tuhan katakan, yang sering kamu ajarkan kepada jemaat? Menurut saudara susah atau susah? Susah saudara. Makanya saya bilang tidak semua orang itu ya waktu berkata percaya kepada Tuhan, waktu kita bilang kita percaya kepada Allah ya, tidak seindah lagu-lagu yang kita nyanyikan lah kenyataan. Tetapi itulah iman. Waktu saya dapat suara itu Tuhan bilang, lakukan sesuai firman yang sering kamu khotbahkan. Kalau ada orang nipu, lepaskan pengampunan. Lupakan. Terima itu sebagai satu proses Tuhan. Saya bilang ya tapi jangan kayak gini juga kali Tuhan. Kalau orang lain ditipu kan duitnya masih banyak. Kalau saya ditipu, udah pas-pasan ditipu lagi. Tapi Tuhan bilang gak ada pilihan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Yang tadinya saya marah, kecewa, kepahitan, mulai berdosa kan. Tapi ketika kita berespon dengan benar, saya berlutut di kaki Tuhan dan saya bilang, iya Tuhan, aku mau taat. Berikan aku kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Berikan aku kekuatan untuk menerima semua kenyataan ini sebagai proses yang Tuhan izinkan terjadi. Beri aku kekuatan. Saya bergumul saudara, gak semudah khotbah. Khotbah tuh gampang. Ya ngomong jemaat harus gini itu mudah. Tapi ketika kita mengalami, apakah kita sanggup melakukan sesuai firman yang kita khotbahkan? Tidak ada bedanya saudara jemaat dan saya hamba Tuhan. Kita sama-sama masih hidup di dalam daging. Tapi apa yang membedakan saudara tergantung respon. Bagaimana cara kita memandang masalah itu. Ketika saya memilih untuk melepaskan pengampunan, saya bilang oke Tuhan, karena Tuhan yang minta, beri aku kekuatan. Lalu akhirnya Tuhan mulai tuntun saya, kamu WA orang itu, bilang kamu lepaskan pengampunan. Saya WA dia, saya puas-puasin. Kamu tahu gak, saya kecewa sama kamu, saya marah sama kamu, saya kepahitan sama kamu, terkutuk kamu. Masih ada begitu. Bertobat, kalau gak bertobat lihat hidupmu gak akan berubah. Tapi habis itu saya bilang, tapi malam ini Tuhan tegur saya. Tuhan suruh saya melepaskan pengampunan kepada kamu. Dan malam ini saya melupakan semua yang sudah terjadi. Lalu Tuhan ngomong, tulis lagi dan aku tidak akan tanya uang itu. Kalau itu tunggu dulu Tuhan. Iya kan, kita kan mengampuni, oke, tapi urusan uang tunggu. Tuhan bilang tulis di situ, mulai sekarang kamu tidak akan menanyakan lagi uang itu. Waduh berat ini. Tapi sekali lagi Tuhan lihat mau taat gak? Mau gak kamu melakukan seperti yang sering kamu khotbahkan? Nah ini ujiannya saudara. Akhirnya saya WA. Dan mulai sekarang, sambil tangan saya bergetar tentunya.
Kenapa? Mengalahkan daging. Masih ada harapan bisa tagih kan? Saya sih sudah mengampuni, tapi nagih masih boleh kan? Lo benar nggak saudara? Apalagi teman saya bilang, nanti saya pakai pengacara, saya punya kenalan, tenang aja, serahkan sama saya, beres itu. Tapi Tuhan bilang, mengampuni itu melupakan. Lalu saya ketik, dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Kamu berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Berat gak saudara? Berat. Di hati itu berat. Melepaskan hak, belajar, mengambil penderitaan Kristus, itu tidak mudah. Tapi itu firman. Suruh lepaskan pengampunan. Maukah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Bahwa ketika kita taat ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan benar setelah saya melepaskan pengampunan, besok lupa enggak? Enggak. Besok iblis masih kasih ingat. Iblis masih mancing saya, WA tanya uangnya mana. Iya, saya ambil HP saudara. Tapi saya baca lagi yang saya tulis kemarin. Dan mulai hari ini saya tidak akan tanya lagi uang itu. Saya taruh lagi HP-nya. Saya bergumul lagi dengan Tuhan. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kita juga harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Siapa kita sehingga kita gak mau menderita? Saya lepaskan pengampunan. Setiap hari belajar, setiap hari juga iblis goda, tagih. Setiap hari iblis goda saya WA, tanya uang itu. Enggak. Mampukan aku Tuhan. Waktu saya lepaskan pengampunan, tiba-tiba ada orang memberkati saya untuk pembangunan studio 1M saudara. Siapa yang melakukan itu? Enggak ada orang tahu kita lagi bangun studio waktu itu. Tapi Tuhan, bagi Tuhan menjawab persoalanmu dan persoalanku itu terlalu mudah, semudah hanya Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan mengubah sikap hati kita ini loh, menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena orang yang telah menderita penderitaan badani, dia berhenti berbuat dosa. Saya mengerti ayat ini ketika saya mengalami ini loh, ternyata yang Tuhan mau. Kita diizinkan datang penderitaan, kita berlutut di kaki Tuhan. Banyak hal yang bisa kita introspeksi dan Tuhan bisa berbicara. Tapi seringkali kita memilih untuk mengikuti kedagingan kita dan gak mau taat pada apa yang Tuhan suruh. Kenapa? Karena terlalu banyak orang Kristen ngomong percaya kepada Tuhan, tapi gak segenap hati. Tidak segenap hati kita percaya. Percaya sama Tuhan. Aku mau berjalan bersama Engkau. Waktu Tuhan suruh lakukan ini loh yang aku mau. Kita lakukan gak? Ketika ada ibu-ibu yang datang aku, saya sakit hati sama suami saya. Tuhan bilang lepaskan pengampunan, doain suamimu. Saudara mau melakukan itu? Ketika kita diperhadapkan dengan tekanan, persoalan, penderitaan, apakah kita mau? Benar-benar ngomong aku percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dan mentaati Dia. Ada upah dalam ketaatan. Tapi kenapa seringkali kita gak bisa lihat mujizat? Kenapa kita gak bisa lihat Tuhan bekerja? Firman Tuhan berkata, bukan tanganku yang kurang panjang, bukan telingaku kurang tajam mendengar doa dan seruanmu, tetapi dosamu, kejahatanmu, kesalahanmu, itu yang menghambat semua janji-janji Tuhan itu. Ayo kita mulai berjalan dalam ketaatan. Yuk kita mulai melatih iman kita di dalam setiap persoalan penderitaan yang kita alami. Kita berhenti untuk berbuat dosa. Buang kepahitan, buang amarah. Percaya pada janji Tuhan.
Bahwa dia tidak kurang panjang tangannya, gak kurang tuli telinganya untuk mendengarkan doa dan seruan kita. Tapi dosa, kesalahan, ketidaktaatan, kekerasan hati kita itu yang menghalangi mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Datang di kaki Tuhan saudara, rendahkan dirimu dan tanya, apa yang kau mau Tuhan? Apa maksudmu dari semua ini? Apa yang Tuhan izinkan terjadi ini? Apa rencanamu atas hidupku? Cari itu. Makanya saya banyak orang datang konseling. Bu, saya bilang cari Tuhan. Tanya apa kehendak Tuhan atas hidupmu. Engkau tidak bisa tanya pendeta. Enggak ada satupun orang yang bisa mewakili engkau dengan Tuhan. Sebab Tuhan berurusan pribadi dengan saudara. Gak ada pendeta yang begitu hebat yang bisa kasih tahu jalan Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidupmu. Kecuali engkau sendiri dengan Tuhan. Dan Dia sedang menunggu engkau datang secara pribadi. Dalam setiap persoalan penderitaan yang kita alami, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya rencana supaya dikatakan apa yang pertama, kita berhenti berbuat dosa. Goalnya adalah kita hidup di dalam pertobatan. Penderitaan seringkali Tuhan izinkan terjadi supaya kita ini makin kudus, makin bertobat, bukan makin murtad, bukan makin lari dari Tuhan. Tidak ada gunanya engkau lari dari Tuhan, engkau capek atas hidupmu. Yang terbaik adalah kembali di kaki Tuhan. Tanya apa maksudmu Tuhan di balik semua masalah yang aku alami. Supaya apa Alkitab berkata di sini? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Kenapa seringkali penderitaan Tuhan izinkan terjadi? Supaya kita belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan buang waktu untuk hidup bagi kepentingan kita hari-hari ini saudara. Mari biarkan Tuhan berurusan dengan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan aku mau hidup bagi kepentinganmu. Kenapa saudara? Karena kalau kita hidup bagi kepentingan Tuhan, ada alasan untuk Tuhan memberkati hidupmu. Sebab engkau hidup bagi kepentingan Tuhan. Itu akan menjadi sebuah alasan Tuhan memberkati engkau. Itu akan menjadi sebuah alasan untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Karena aku mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Mari kita pergunakan waktu-waktu di hidup ini. Nggak ada yang tahu berapa lama saudara kita hidup. Ada di sini yang tahu mati kapan? Nggak ada kan dari kita yang tahu mati kapan. Tuh teman saya tanya, Bu, masa Bapak meninggal nggak ada tanda-tanda? Enggak Bu, malam gitu nggak ada omongan apa? Enggak ada tanda-tanda. Dan saya ingat terakhir kali kami ke Palu, kita makan durian sama-sama. Saya tanya sama Bapak itu, Pak, Bapak udah siap mati belum? Dia jawabnya apa? Mati siap Bu, yang tidak siap itu setengah mati. Tapi memang benar. Dia bilang, saya kalau dipanggil Tuhan langsung mati itu enak Bu. Jangan setengah mati Bu, di rumah sakit, mati enggak, hidup enggak. Itu yang saya enggak mau. Jadi saya ini berdoa kalau Tuhan mau panggil, langsung aja Tuhan panggil. Saya siap mati, yang enggak siap itu setengah mati. Kita enggak pernah tahu waktu yang Tuhan masih beri buat kita itu sampai kapan. Karena itu ayat ini berkata, pergunakan waktu-waktu hidup kita untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Persoalannya kehendak Tuhan aja kita nggak ngerti. Bagaimana kita mau hidup menurut kehendak Tuhan? Banyak yang bertanya, maksudnya apa Bu? Baca Alkitab. Apa itu kehendak Tuhan? Firman Tuhan. Secara umum kehendak Tuhan bagi hidup kita tuh firman Tuhan. Ketika kita mulai membangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman, baru kita mulai akan menemukan kepekaan untuk mengikuti tuntunan Tuhan lebih dan lebih lagi. Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini menurut kehendaknya. Hari-hari ini saya dan suami lagi dibawa Tuhan untuk terus bergerak bagi kepentingan Tuhan.
Kita mau buka satu sekolah misi saudara untuk hamba-hamba Tuhan. Sekolah gratis dari desa-desa. Gereja tidak bisa tutup mata. Hamba-hamba Tuhan gak bisa tutup mata. Saya hari-hari ini sedang dibawa Tuhan. Banyak yang bertanya di Jakarta, ibu mau buka gereja gak? Enggak, sudah banyak gereja. Saya mau menjadi hamba Tuhan yang mau bergerak saja bagi kepentingan Tuhan. Kita lihat hamba-hamba Tuhan di desa. Kita melihat gereja-gereja kecil di desa. Kami terus membangun di desa-desa. Gereja-gereja terus kami bangun. Satu kami bangun. Support hamba-hamba Tuhan di desa. Saya percaya waktu kita hidup bagi kepentingan Tuhan, itu menjadi salah satu alasan Tuhan memberkati hidupmu. Tapi kalau kita cuma hidup bagi diri kita, ya, hidup dengan penderitaan kita cuma hidup bagi, itu bukan soal bicara uang loh saudara. Orang yang mau hidup bagi kepentingan Tuhan tuh mau ngerti apa sih hati Tuhan. Di dalam keluargamu, aku mau hidup menjadi orang sebagai suami yang hidup bagi kehendak Allah. Aku harus menjadi suami yang takut Tuhan, jauh dari perselingkuhan, kenajisan, percabulan. Sebagai istri, aku harus jadi istri menjadi penolong bagi rumah tanggaku, bagi suami, anak-anakku. Harus ada firman, perubahan. Saudara yang sering nonton mesbah doa ya, setiap kali hari Minggu itu ada mesbah doa spesial. Kita mendengar kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu suami istri Pak Yunus sama Bu Diana yang sudah mau bercerai. Istrinya sampai sudah mau pergi ke Hong Kong untuk cari kerja. Dia udah bosan sama suaminya. Tiap hari mau muntah lihat suaminya. Yang ada perkataan caci maki setiap hari, kata-kata binatang keluar dari mulut mereka. Sampai akhirnya istrinya lihat suaminya gak berubah-berubah. Dia pergi ke Bali, kesempatan. Dia pergi ke anaknya di Bali sambil mencari cara untuk dia bisa pergi ke luar negeri menjadi TKI, mau meninggalkan suaminya. Di tengah kesendirian suaminya di rumah, mungkin capek juga berdosa ya. Capek juga ribut. Dia mulai mencari khotbah di YouTube saudara. Lalu dia menemukan khotbah-khotbah saya. Dia bilang, ibu tahu sehari saya dengar khotbah ibu itu bisa 4-5 kali. Saya putar ulang, saya dengar ulang, saya putar ulang. Dan itu masuk ke dalam jiwanya. Lalu dia mulai mengalami perubahan. Dia mulai WA istrinya, tanya kabar gimana. Satu hal yang membuat istrinya itu akhirnya pulang dari Bali ke Jakarta. Ketika dia bilang gini, "Mah, tadi malam aku mimpi kamu ada di satu padang gurun dan aku lihat kamu tidak bahagia, kamu sedih, kamu menangis." Terus kata istrinya dengan ketus, "Enggak, saya di Bali bahagia, jalan-jalan sama bule." Dia bilang, "Apapun yang kamu ngomong tapi mimpiku seperti itu dan aku berdoa." Dia bilang, "Saya bangun, saya berdoa." Istrinya bilang, "Apa doamu?" Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, berikan istriku kebahagiaan. Karena selama dia menikah dengan aku, dia tidak pernah bahagia." Itu yang bikin air mata istrinya menetes saudara. Melihat perubahan suaminya, lalu dia putuskan untuk pulang dari Bali ke Jakarta. Dan dia bilang, "Bu, suami saya betul-betul berubah." Awal-awalnya dia masih gak percaya. Ini pasti cuma pura-pura biar saya pulang. Lalu katanya kalau suaminya dengar khotbah saya diputerin kenceng-kenceng. Biar istrinya dengar. Pas saya ngomong, "Istri, kamu harus berubah terlebih dahulu. Jangan tuntut suamimu berubah." Istrinya ngomong, saya dengar Bu Debbie ngomong gini, "Pret, lu gak tahu suamiku kayak apa, makanya lu bisa ngomong kayak gitu." Dia bilang saudara. Tapi makin kesini dia lihat suaminya berubah. Makanya pertama kali ketemu saya saudara, istrinya bilang gini, "Bu Debbie, terima kasih banget loh Bu. Kenapa? Selama saya di Bali, ibu temani suami saya di Jakarta." Bye-bye bicara ya. Saya temani suamimu di mana? Emang saya apaan? Maksudnya khotbah-khotbah ibu itu loh. Saya tuh di Bali telepon suami saya, "Bu, pagi lagi ngapa? Nih denger lagi apa? Suara ibu." Siang saya telepon, "Lagi apa? Nih denger lagi apa? Suara ibu lagi." Iya, sehari 5-6 kali dia dengar khotbah saya. Saudara, firman Tuhan
itu sanggup memulihkan. Sekarang mereka dipulihkan Tuhan luar biasa. Mereka sekarang bersama-sama gandeng tangan kemana-mana berdua, seperti orang yang lahir kembali. Anak-anak berbahagia karena melihat hidup rumah tangga orang tuanya dipulihkan. Karena Tuhan. Sehingga anak-anak tidak mencari pelampiasan di luar kalau dia melihat papa mamanya hidup bahagia. Kenapa banyak anak-anak lari free sex di luar? Coba narkoba, coba hal-hal yang buruk. Karena dia melihat orang tua di rumah itu tidak berespon sesuai dengan firman Tuhan. Berhenti berbuat dosa. Supaya apa? Supaya engkau mempergunakan waktu yang sisa itu untuk kepentingan, untuk kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sebab apa? Sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara, kita berdoa hari-hari ini, biar Tuhan terus meneguhkan kita. Mari kita sibuk hari-hari ini membangun diri kita. Kenapa? Kita ada di waktu-waktu yang singkat. Jangan terbuai, jangan terlalu lupa diri. Kita pakai setiap detik, setiap menit, setiap jam di hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Kita ada di waktu-waktu yang singkat. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang, kapan Tuhan kembali. Dan kita juga gak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Satu firman Tuhan lagi kita baca saudara yang terakhir, Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Yudas 1 ayat 20 dan ayat 21 kita baca semua ya. Saudara boleh buka sebentar, karena beda ya kalau saudara ikut baca. Yudas 1 ayat 20 dan ayat 21. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam roh. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tetapi kamu saudara-saudara, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jangan hanya sibuk membangun hubungan dengan orang lain, tapi bangun diri kita sendiri. Siapa yang akan bertanggung jawab dengan diri kita? Ya diri kita. Kita gak bisa menaruh iman kita kepada pendeta. Kita gak bisa menaruh iman kita kepada suami, kepada istri, kepada orang tua. Yang akan bertanggung jawab pada akhirnya satu saat nanti ketika Tuhan datang, ya pribadi-pribadi kita. Kitalah yang akan berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Dan itu tidak bisa diwakili. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka menyembah berhala, membuat patung emas lalu mereka sembah. Dan Musa berkata, Tuhan, ya Allah, ampunilah kiranya bangsa ini. Hapuskanlah namaku juga dari kitab kehidupanmu. Lalu Allah berfirman kepada Musa, tidak bisa. Siapa yang melanggar firman Tuhan, namanya lah yang harus dihapus dari kitab kehidupan. Kita semua akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Siapa yang bertanggung jawab atas imanmu? Kita pribadi lepas pribadi. Karena itu bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ibu-ibu yang berkata, Bu, tapi suami saya belum bertobat. Saya ini, Bu, cari Tuhan, saya berdoa. Terus lakukan itu. Tapi lama-lama saya malas, Bu. Sampai kapan saya hidup benar tapi suami saya gak benar? Biarkan saudara, tetaplah engkau pada fokusmu untuk mencari perkenanan Tuhan. Jangan berubah karena keadaan. Tetap fokus. Aku akan membangun diriku sendiri sambil doakan suamimu. Jangan engkau mundur.
Jangan engkau putus asa. Lakukan. Kenapa? Karena ini tanggung jawab kita sendiri dengan Tuhan. Jangan karena suami begitu kita juga, sudahlah Bu, saya ngapain Tuhan-Tuhanan, dia juga gak berubah-berubah. Yuk saudara, membangun iman kita di atas dasar diri kita, di atas dasar iman yang paling suci. Itu adalah urusan kita dan tanggung jawab kita pribadi-pribadi. Ingat, satu saat nanti setiap kita akan berdiri pribadi-pribadi di hadapan Tuhan. Istri gak bisa gandeng suami, suami tidak bisa gandeng istri. Kita semua akan berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu selama masih ada waktu, mari kita berdoa buat keluarga kita. Hadapi semua penderitaan, hadapi semua masalah dengan mata yang tetap tertuju kepada Kristus. Pergunakan waktu-waktu ini untuk kita hidup menurut kehendak Tuhan. Pergunakan waktu-waktu ini untuk kita hidup menurut firman Tuhan. Dikatakan di sini, peliharalah dirimu demikian dalam apa? Kasih karunia Allah, sambil kita menantikan kehidupan kekal rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ingat, tidak selamanya kita akan menderita di dunia ini. Ada saatnya nanti saudara, masalah itu selesai, penderitaan itu selesai, dan kita akan melihat janji Tuhan. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Sebab Tuhan yang berjanji, Dia juga yang akan menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Tapi kita harus percaya bahwa Dia Tuhan yang melakukan kehendaknya atas hidup kita. Mari kita mau percaya, kita mau bilang terima kasih Tuhan, kami percaya. Melewati tantangan, ujian, persoalan, Tuhanlah yang pegang tangan kami dan sanggup membawa kami dalam jalan-jalan kemenangan Tuhan. Jangan pernah mundur saudara hari-hari ini. Di waktu-waktu Tuhan datang, mari kita semakin teguhkan iman kita di hadapan Tuhan.